Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Anissa Rahmawati. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang clearing, GSB, BI Fast, dan transfer oleh mata kuliah perbankan. Kita masuk saja pada pengertian clearing. Apa sih itu clearing? Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 18 garis miring PBI tahun 2005. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Secara umum, clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga pembayaran antar bank yang dilakukan dengan cara memindahkan saldo pihak satu kepada pihak lain yang berhak. Jadi, secara lebih khusus, clearing sering digunakan dalam perdagangan. Ketika pembeli membeli sekuritas, opsi, atau futures, proses clearing dapat memvalidasi transaksi. Lembaga clearing akan memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk menyelesaikan pembelian, dan transfer dicatat sebelum dana dikirim ke rekening pembeli. Selanjutnya ada jenis clearing. Yang pertama clearing umum. Clearing umum ini salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia. Jenis umumnya dipakai dalam perhitungan warkat perbankan. Adapun proses pelaksanaan maupun pengaturan sistemnya diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak berwenang. Yang kedua ada clearing lokal, yaitu perhitungan warkatnya dilakukan secara antar bank, hanya saja ketentuan yang berlaku diatur oleh daerah seperti yang sudah ditetapkan sejak sebelumnya. Yang ketiga ada clearing antar cabang. Eh, Clearing antar cabang merupakan sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam satu daerah tertentu. Selanjutnya ada warkat clearing. Apa sih itu warkat clearing? Warkat clearing adalah surat dirilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk giral melalui proses transaksi clearing. Adapun kegunaan warkat clearing yang pertama sebagai alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing. Manfaat pertama dari ini adalah ketika akan melakukan transaksi clearing, kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar sebab pembayaran menggunakan warkat dapat menjadi alat transaksi. Yang kedua ada sarana pemindah-tanganan kekayaan. Kekayaan seseorang yang besar akan sulit dipindah-tangankan. Oleh karena itu, fungsi warkat adalah sebagai sarana pemindah-tangan kekayaan. Jika kita tinggal menulis kan nama sebagai penerima harta kekayaan dalam warkat dengan pengesahan tanda tangan. Dengan demikian, hak kepemilikan kekayaan telah dipindahkan kepada yang tertuju. Yang ketiga, kegunaan warkat ini untuk mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar. Saat kita harus melakukan pembayaran dengan nominal yang besar, terdapat banyak kesulitan dan risiko dalam membawa uang yang sangat besar, yang jumlahnya yang sangat besar. Kita harus melakukan pengambilan tunai melalui bank karena keterbatasan penarikan dari mesin ATM. Belum lagi resiko dari pencurian. Oleh karena itu, penggunaan warkat ini dapat menjadi alternatif mudah dalam transaksi berjumlah tinggi. Selanjutnya, ada jenis warkat. Ada 6 jenis warkat. Yang pertama, cek.
Yaitu surat berharga berisi perintah dari nasabah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada nama yang ditulis. Terdapat banyak jenis cek diantaranya seperti cek atas nama, cek atas unjuk, dan cek silang. Yang kedua ada biliet giro. Biliet giro adalah jenis warkat berisi surat perintah dari nasabah kepada bank untuk melakukan pemindah dana ke rekening tersebut, ke rekening penerbit kepada nama rekening yang disebut. Biasanya kita banyak menggunakan biliet giro Bank Indonesia dalam transaksi. Yang ketiga yaitu ada wesel bank untuk transfer. Wesel bank merupakan surat berharga dirilis bank berisi perintah agar melakukan transfer dana dari rekening penerbit wesel kepada rekening penerima yang namanya yang disebut. Yang keempat, surat bukti penerimaan transfer. Kita tetap melakukan transfer dana antar kota menggunakan warkat, sehingga jenis warkat adalah surat bukti transfer penerimaan transfer. Surat ini diterbitkan untuk melakukan penerimaan dana transfer dari luar kota kepada penerima melalui transaksi clearing lokal. Yang kelima ada nota debit, yaitu warkat yang berisi tagihan dana dari bank kepada bank nasabah penerbit surat berharga tersebut. Kita dapat melakukan perjanjian dan konfirmasi terlebih dahulu bersama pihak bank sebelum melakukan clearing nota debit, agar pihak bank menyampaikan nota debit memberitahukan kepada penerima dana. Yang keenam ada nota kredit, yaitu warkat sebagai penyalur dana dari bank penerbit kepada nasabah penerima. Biasanya digunakan sebagai bukti pengurangan piutang usaha atau pengembalian barang dagang. Selanjutnya ada pun mekanisme clearing. Yang pertama, clearing penyerahan. Mekanisme clearing manual yang segala kegiatannya dilakukan di tempat pihak peserta dan juga pihak penyelenggara. Setiap peserta akan menyerahkan warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Dalam mekanisme ini terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor peserta ataupun tempat penyelenggaraan. Setiap peserta akan memberikan warkat berupa warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Warkat debit keluar sendiri merupakan warkat yang disetorkan nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Sementara warkat kredit keluar merupakan warkat yang mana beban dari keuntungan dan kepentingan nasabah lain akan disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan. Yang kedua ada clearing pengembalian. Warga clearing yang dikembalikan oleh bank tertarik karena dana tidak cukup dan disebabkan oleh hal-hal lain yang menyebabkan warga tersebut tidak dapat dibayarkan kepada bank penarik. Mekanisme clearing yang satu ini melibatkan warga clearing berupa warga debit masuk dan warga debit keluar. Kedua warga ini diterima oleh peserta, adapun warga debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan peserta atas beban nasabah bank yang menerima warkat ini. Sementara warkat kredit masuk adalah yaitu diserahkan peserta lain untuk keuntungan dan kepentingan nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Adapun manfaat clearing yang pertama memudahkan sistem layanan transfer atau pemindah dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi nasabah dalam menggunakan sistem pembayaran nasional, baik untuk nasabah atau pihak lain yang berkaitan. Yang ketiga, peningkatan terhadap layanan yang luas bagi nasabah untuk mengirimkan uang atau melakukan transaksi lain dalam jumlah yang besar, baik untuk rekening perusahaan maupun rekening pribadi. Baik, selanjutnya adapun
pengertian dari RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Selanjutnya, ada pun mekanisme RTGS. Bank pengirim atau petugas RTGS menerima slip pengiriman uang dari teller untuk segera dikirimkan ke penerima. Tugas BI adalah mendebet saldo bank pengirim untuk diteruskan ke bank penerima secara otomatis. Bank penerima atau nasabah pemilik rekening bank selanjutnya menerima uang yang telah dikirimkan dari bank pengirim. Selanjutnya ada pun definisi dari BI Fast. BI Fast adalah salah satu layanan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI yang berguna untuk mempermudah transaksi keuangan. Tujuan dari BI Fast ini yaitu mendukung konsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integrasi ekonomi keuangan digital yang dilakukan secara end-to-end. Kebijakan BI Fast ini merupakan nasional driven yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun manfaat dari BI Fast, yang pertama transaksi real time artinya bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, melayani beragam jenis dan kanal pembayaran. Yang ketiga, dilengkapi dengan fitur fraud detection dan anti money laundering serta countering financial of terrorism. Yang keempat, lebih efisien karena menggunakan proxy address sebagai alternatif nomor rekening. Sekian materi hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.